Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di MS Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar komputer akuntansi, di mana pembelajaran kita kali ini mengenai bagaimana membuat file perusahaan baru untuk kasus perusahaan dagang. Nah, adapun kasus perusahaan dagang yang sudah saya sediakan di sini adalah UD Bahagia. Teman-teman bisa mendownloadnya di link deskripsi yang sudah saya sediakan. Nah, untuk latihan ya teman-teman, jadi kita biar sama-sama latihan di sini. Kemudian yang selanjutnya, adapun Mayop Accounting yang saya gunakan di sini adalah Mayop Accounting Write Plus versi 19.12. Sama ya, teman-teman juga bisa mendownloadnya di link deskripsi yang sudah saya sediakan. Nah, adapun jika teman-teman sudah menggunakan Mayop Accounting Plus versi 18, sama saja sih teman-teman ya. Cuman bedanya versi 19 ini lebih terbaru daripada versi 18. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita melanjutkan ke tahap membuat file perusahaan baru, sedikit saya menjelaskan kembali mengenai fitur-fitur yang ada di tampilan jendela awal Mayop Accounting. Yang pertama itu ada Open Your Company File. Nah, Open ini digunakan untuk membuka file perusahaan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi jika teman-teman sudah membuat file perusahaan sebelumnya, maka teman-teman bisa memilih tombol Open ini. Kemudian yang berikutnya Create a new company file. Create ini digunakan untuk membuat file perusahaan yang baru, teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya adalah Explore. Explore ini digunakan untuk menampilkan contoh file yang disediakan oleh Mayop. Dan What's New in this version ini untuk menampilkan fitur-fitur terbaru dari Mayop Accounting atau versi dari Mayop Accounting. Kemudian Exit ini untuk keluar atau mengakhiri program Mayop Accounting. Karena yang akan kita bahas sekarang adalah membuat file perusahaan baru, maka teman-teman harus memilih menu atau tombol Create yang ada di tampilan jendela awal Mayop Accounting. Kita pilih Create ya teman-teman. Nah, di jendela atau di tahapan membuat file perusahaan baru ini ada 6 tahapan yang teman-teman harus lalui. Yang pertama itu adalah jendela introduction. Nah, di jendela introduction ini adalah perkenalan ya teman-teman. Kemudian nanti ada company information, informasi perusahaan. Lalu ada accounting information, informasi akuntansi atau terkait dengan periode akuntansi. Kemudian ada jendela account list atau daftar akun, company file atau file perusahaan, dan conclusion. Oke, di jendela introduction ini tidak ada sesuatu hal yang perlu teman-teman rubah, karena ini bersifat sebagai perkenalan saja teman-teman. Jadi kita pilih next untuk melanjutkan. Kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu company information. Nah, company information ini berisi informasi perusahaan. Apa saja sih yang ada di jendela company information? Yang pertama adalah serial number. Nah, untuk serial number ini teman-teman tidak usah isi, kecuali jika kita membeli produk dari Mayop Accounting ya. Misalnya serial number ini berisi nomor seri yang jumlah digitnya itu adalah 12 digit angka ya teman-teman. Karena di sini kita menggunakan versi trial atau percobaan, jadi untuk serial number ini tidak usah diisi. Kemudian yang berikutnya di sini enter information about your company. Di sini kita diminta untuk menginput atau memasukkan informasi mengenai perusahaan kita. Yang pertama yang ada di company information ini, yang pertama adalah company name ya. Company name atau nama perusahaan. Nama perusahaan ini wajib diisi teman-teman, makanya di sini ada tanda bintang. Jika tidak diisi company perusahaan ini, maka kita tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke. Datanya sudah saya sediakan di sebelah kanan di sini. Di sini ada informasi kebijakan perusahaan. Mari kita sama-sama isi. Yang pertama company name, kita isi nama perusahaannya, yaitu nama perusahaannya adalah UD Bahagia. Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam pencarian data nanti ke depannya, teman-teman bisa memberikan nama ya di sini. Apalagi misalnya
teman-teman di sekolah kan filenya banyak ya, sehingga nanti akan gabung dengan file-file yang kelas yang lain. Maka untuk mempermudah dalam pencarian, teman-teman bisa memberikan nama teman-teman dan kelasnya. Misalnya di sini saya memberikan nama Jennifer, kemudian 12 AK 2 misalnya. Kemudian yang keduanya ABN. ABN ini diisi nomor pokok wajib pajak ya teman-teman. Nah, di sini ada nomor pokok wajib pajak yang sudah disediakan, yaitu 09 395 652 057. Nah, 000 karena yang dapat diinput di ABN ini hanya 11 digit, maka kita buang saja 3 digit yang di belakangnya, yaitu 000. Kita masukkan 09 395 652 652 057. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa tekan tombol tab atau bisa klik ya. Lalu yang berikutnya address. Address kita isi alamatnya. Di sini alamatnya adalah Jalan Gatot Subroto nomor 49 Jakarta. Oke, teman-teman bisa ketik Jalan Gatot Subroto nomor 49 Jakarta. Kemudian yang selanjutnya phone number, kita isi nomor teleponnya seperti yang ada di sini, nomor telepon dengan nomor fax sama ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ketik. Saya di sini copy paste saja untuk mempermudah ya. Ini phone numbernya dan fax numbernya sama. Kemudian yang berikutnya email address. Email address ini diisi dengan alamat email, yaitu alamat emailnya adalah @udbahagia.net. Oke, saya copy saja. Nanti teman-teman bisa ketik ya. Dan jika identitas perusahaan ini sudah terisi, maka kita bisa memilih tombol next untuk melanjutkan. Nah, kita masuk ke jendela berikutnya, yaitu jendela accounting information, di mana di jendela accounting information ini berisi mengenai informasi akuntansi perusahaannya. Di sini terkait dengan periode akuntansi ya teman-teman. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama ada current financial years. Current financial years ini diisi tahun periode akuntansi atau tahun periode berjalan teman-teman. Kemudian ada last month of financial years. Last month of financial years ini diisi bulan terakhir dari periode akuntansi. Dan conversion month itu adalah bulan transaksi. Lalu number of accounting period ini diisi dengan jumlah bulan dalam satu periode. Yang pertama adalah current financial years atau tahun periode akuntansi. Untuk mempermudah teman-teman bisa melihatnya di transaksi saja. Di sini saya arahkan ke dokumen transaksi ya teman-teman. Oke, nah misalnya di sini di dokumen transaksi ada tahunnya ya, tahun 2018. Nah, kita bisa memasukkan di current financial years-nya adalah tahun 2018, yaitu tahun periode berjalan ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya last month of financial years itu bulan terakhir dari periode akuntansi. Nah, bulan terakhir dari periode akuntansi di sini kita isi bulan Desember, karena di Indonesia pembukuan itu mengikuti tahun kalender, yaitu dari Januari ke Desember, sehingga tutup bukunya di bulan Desember atau bulan terakhir dari periode akuntansinya adalah bulan Desember. Kemudian yang berikutnya conversion month. Conversion month itu diisi dengan bulan transaksi. Nah, kebetulan di sini bulan transaksinya adalah bulan Desember, maka conversion month-nya juga kita isi di sini bulan Desember. Oke. Nah, kalau di sini bisa Desember. Jadi bisa Desember, bisa Februari, Agustus, tergantung daripada transaksi yang terjadi. Jadi kemudian yang berikutnya number of accounting period, jumlah bulan dalam satu periode. Jumlah bulan dalam satu periode kita pilihnya yang 12 bulan saja ya teman-teman. Kemudian kita pilih next untuk melanjutkan. Nah, harap diperhatikan untuk accounting information ini atau informasi akuntansi ini tidak boleh salah teman-teman. Kenapa tidak boleh salah? Karena jika periode akuntansi teman-teman salah, maka
ketika teman-teman sudah melakukan ke tahap berikutnya, itu teman-teman harus kembali atau membuat kembali file perusahaan yang baru gitu. Misalnya teman-teman sudah membuat daftar akun, kemudian sudah memasukkan saldo awal akun, ternyata periode akuntansinya salah, maka teman-teman wajib untuk mengulang kembali itu. Oke, nah di sini saking pentingnya untuk informasi akuntansi atau periode akuntansi ya, sampai kita diminta untuk mengkonfirmasi kembali kebenaran data yang sudah kita buat. Please confirm your accounting information. Nah, jika teman-teman merasa ragu data informasi akuntansi yang sudah teman-teman input itu benar, teman-teman bisa klik tombol back untuk kembali ya. Nah, kalau sudah yakin bahwa informasi akuntansi yang sudah teman-teman masukkan itu benar, maka teman-teman bisa memilih atau menekan tombol next untuk melanjutkan. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu di jendela account list. Nah, di jendela account list ini berisi daftar akun teman-teman. Jadi, teman-teman di sini diminta untuk memilih daftar akun yang teman-teman butuhkan. Nah, di sini ada 3 pilihan ya teman-teman. Ada I would like to start with one of the list provided. Nah, di pilihan yang pertama ini teman-teman bisa memilih daftar akun dari daftar akun yang sudah disediakan oleh MyYob Accounting. Jadi di MyYob Accounting sendiri disediakan berbagai jenis daftar akun dengan berbagai macam perusahaan, dari mulai perusahaan servis atau jasa, retail, dagang, kemudian manufaktur, agrikultur, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan jenis perusahaan yang teman-teman gunakan. Kemudian yang pilihan yang kedua, ini I would like to import a list of account provided by my accountant. Nah, pilihan yang kedua, jika teman-teman ingin mengimpor daftar akun dari daftar akun yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Biasanya teman-teman sudah membuatnya di format Excel, kemudian nanti di-save dalam bentuk tab delimited, lalu kemudian nanti diimpor ke MyYob Accounting. Nah, kemudian yang terakhir ini I would like to build my on account list. Nah, pilihan yang terakhir ini apabila kita ingin merancang atau membuat daftar akun sendiri, bisa dengan menambah atau mengurangi dari daftar akun yang ada. Nah, sebenarnya pilihan yang kedua dan ketiga ini opsinya teman-teman bisa gunakan ya. Saya sarankan di sini teman-teman memilih yang kedua, walaupun nantinya kita tidak mengimpor daftar akun. Kenapa? Karena untuk pilihan yang kedua ini, daftar akun yang sekiranya tidak kita butuhkan itu relatif lebih sedikit. Nah, ini akan mempermudah kita dalam pengeditan akun. Oke, jadi kita pilihnya yang kedua ya teman-teman, yang I would like to import, lalu pilih next untuk melanjutkan. Nah, kita masuk ke jendela yang kelima. Di mana jendela yang kelima ini itu adalah jendela company file. Company file itu berarti file perusahaan. Nah, teman-teman di sini diminta untuk menyimpan file perusahaan sesuai dengan lokasi atau drive yang teman-teman kehendaki. Nah, di sini bawaannya itu si file teman-teman itu disimpan di local disk C atau drive C, di mana di folder Flux 19 Education. Nama filenya adalah UD Bahagia Jennifer 12AK2. Nah, teman-teman bisa merubah lokasi penyimpanan file ini sesuai dengan drive yang teman-teman kehendaki dengan cara menekan tombol change. Jadi change ini untuk merubah lokasi penyimpanan file ya teman-teman. Nah, misalnya kita menyimpannya di D. Di sini saya menyimpannya di D, disk PC local disk D. Nah, kemudian kita pilih save untuk menyimpan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa lokasi penyimpanan file kita yang sekarang itu adalah di disk D dengan nama file UD Bahagia Jennifer 12AK2 MYO. Jadi extension untuk MyYob itu MYO ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita pilih next untuk melanjutkan. Tunggu beberapa saat sampai kita masuk ke jendela yang terakhir, yaitu conclusion. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat file perusahaan baru teman-teman. Teman-teman bisa memilih setup assistant atau command center. Kalau setup assistant nanti kita akan
diarahkan ke pengaturan-pengaturan yang lebih lanjut. Nah, kalau Common Center nanti kita akan langsung masuk ke jendela Common Center. Nah, di sini saya menyarankan teman-teman memilih Common Center saja untuk kita masuk langsung ke jendela Common Center. Nah, ini tampilan jendela Common Center. Untuk melihat data yang teman-teman sudah buat, teman-teman bisa memilih di menu setup, kemudian kita pilih company information, artinya ini informasi perusahaan. Nah, kita bisa mengecek apakah data yang sudah kita masukkan terkait dengan pembuatan file perusahaan baru teman-teman sudah benar ataukah ada kesalahan. Nah, di sini sudah sesuai ya teman-teman. Nah, di sini dari mulai company name, address, phone number, fax number, email sudah sesuai. Nah, yang tadi saya jelaskan ini masih bisa diedit semua teman-teman kecuali yang terkait dengan periode akuntansi. Jadi teman-teman tidak bisa mengeditnya. Makanya ketika terjadi kesalahan di periode akuntansi atau di informasi akuntansi, maka jalan alternatifnya adalah teman-teman mengulang kembali itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membuat daftar akun. Jadi silahkan teman-teman pahami dulu bagaimana cara membuat file perusahaan yang baru tadi, tahapan-tahapannya. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita akan membuat yang namanya daftar akun. Semoga bermanfaat dan salam balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.